Hai teman-teman, saya Gita dari Paroki Santo Albertus Sedrapani Blimbing. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah identik dengan pantang dan puasa. Lalu apa sih pantang dan puasa itu? Mari kita dengarkan penjelasan dari Romo Dimas. Saudara dan saudariku, umat Allah yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, atau gereja juga menyebutnya sebagai masa aksi puasa dan pembangunan. Secara rohani kita dibangun, disiapkan supaya layak dan pantas merayakan puncak dari misteri iman kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus pada hari Paskah. Lalu apa itu masa Prapaskah? Apa itu aksi pantang dan puasa serta pembangunan hidup rohani? Yang paling mendasar, pertama-tama tentang pantang. Kapan orang Katolik harus berpantang? Sebenarnya dalam sepanjang tahun, setiap hari Jumat adalah masa pantang. Tetapi khusus dalam masa Prapaskah, maka kita mengambilnya masa pantang ini adalah setiap hari Jumat setelah Rabu Abu sampai dengan Hari Raya Paskah. Kita dikenai wajib pantang. Lalu siapa yang wajib berpantang? Yaitu setiap orang Katolik yang sudah berusia 14 tahun ke atas. Apa pantang itu? Pantang tidak hanya terbatas pada makanan. Memang yang paling jelas adalah makanan. Kita dilarang untuk makan dan minum sesuatu yang kita sukai. Tapi bagi orang dewasa juga melakukan hal-hal yang membuat hati senang, yang membuat kepuasan, itu juga bisa menjadi bahan pantang kita. Bagi anak-anak yang di bawah umur 14 boleh mulai belajar. Pantang nonton TV, pantang main HP, pantang internetan, pantang jajan, dan lain sebagainya. Bagi orang dewasa mungkin bisa pantang garam, pantang daging, pantang minuman yang manis, pantang merokok, dan lain sebagainya. Itu dilakukan sepanjang hari Jumat dalam masa Prapaskah. Lalu apa itu berpuasa? Puasa wajib dijalankan oleh setiap orang Katolik yang sudah berusia 18 tahun hingga memasuki usia 60 tahun. Atau kalau 60 masih kuat berpuasa, boleh berpuasa. Lalu kapan harus melakukan puasa? Puasa di dalam gereja Katolik wajib dijalankan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi 2 hari ini orang Katolik wajib berpuasa. Tetapi kita diajak untuk tidak berlaku minimalis. Maka bagi setiap orang yang mau berpuasa setiap hari Jumat atau setiap hari Jumat di dalam masa Prapaskah sangat-sangat diperbolehkan. Karena sikap macam ini bisa membantu hati, batin, dan hidup rohani kita bertumbuh semakin baik untuk menyiapkan Paskah. Lalu bagaimana kita menjalankan puasa? Puasa kita berbeda dengan puasa dari saudara-saudari kita yang beragama Muslim dan Yahudi. Puasa kita tidak mengenal buka dan sahur, juga tidak mengenal puasa itu batal lalu harus mengganti di kemudian hari. Jadi puasa kita jalankan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, atau setiap hari Jumat di dalam masa itu selama 24 jam. Tapi kita masih boleh makan 1 kali kenyang, bukan makan kenyang sekali. Kalau makan kenyang sekali, ya itu berarti boleh makan terus sampai kenyang. Tapi makan yang kenyang itu hanya 1 kali. Tapi bukan berarti juga di luar makan yang kenyang 1 kali itu boleh makan tidak kenyang. Tidak. Jadi selama 24 jam kita makan dengan cukup 1 kali saja. Asal perut sudah merasa kenyang, berhenti. Jadi kita menggunakan juga prinsip ukahari. Lalu tidak ada yang namanya batal puasa lalu kita menggantinya di kemudian hari karena kita tidak menjalankan puasa itu dengan baik. Maka untuk mengimbangi puasa, di mana kadang kita juga karena kelalaian, karena kelemahan bisa luput, kita imbangi itu dengan doa dan derma.
Ini adalah bentuk kesalahan hidup yang lain yang bisa mendukung dan membantu masa puasa kita. Jadi para saudara yang terkasih, mari kita berpantang dan berpuasa, membangun hidup rohani yang baik untuk menyiapkan kita menyongsong kebangkitan Tuhan. Kita rayakan Paskah dengan hati yang gembira. Berkat Tuhan menyertai kita. Semoga penjelasan dari Romo Dimas tadi dapat menambah pengetahuan kita tentang iman Katolik. Berkah dalam.